Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, ini apa namanya, bukan mau menguji atau tes. Di Indonesia ini banyak sekali Habib Ustaz. Sementara di Malaysia yang negara Islam itu nggak ada kedengaran namanya Habib. Ini bagaimana sejarahnya, kenapa mereka bisa lebih banyak di Indonesia ini, dan kenapa mereka ilmu agamanya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Antum tanggung ngasih contohnya Malaysia, tanggung, iya. Mekah Medina mestinya, ya kan? Saudi, Mekah Medina mestinya yang paling banyak. Nggak ada kita dengar tuh. Habib bin Bas, Habib Utsaimin, Habib siapa? Kenapa kok jauh banget gitu ke Indonesia gitu tiba-tiba, ya kan? Dan kita dengar omongannya kok begitu, ya kan? Nggak mencerminkan orang yang berilmu, yang kasar, yang jorok, yang sumpah serapah, fitnah, ya. Agama kita ini Islam, bukan Hindu. Kalau Hindu ada kasta-kasta, wah ini sudra nih, udah sampai kapanpun jadi sudra. Wah ini Brahmana nih, sampai kapanpun Brahmana. Islam tidak seperti itu, ya. Ada anak ulama yang masuk neraka? Ada nggak kira-kira? Anak ulama yang masuk neraka kira-kira ada nggak? Iya banyak. Nggak usah ulama, nabi, anak nabi masuk neraka ada nggak? Ada nggak anak nabi masuk neraka? Ya kan udah jelas masuk neraka, kekal selama-lamanya. Anaknya Nabi Nuh langsung, bukan cucu cicit. Jadi nggak ada hubungannya itu keturunan itu. Ya, keturunan Nabi kafir masuk neraka ada nggak? Banyak. Ini kan apa bedanya Rasulullah dengan Nabi Nuh? Sama-sama Nabi, sama-sama Rasul, sama-sama mulia. Maka kalau Nabi Nuh anaknya kafir, Nabi Muhammad nggak ada, nggak mustahil. Cuman kita nggak dapat contoh, ya. Kecuali Nabi bersabda, Nabi Nuh anaknya ada yang kafir. Kalau aku nggak mungkin, keturunanku pasti baik semua. Nggak ada sabda Nabi seperti itu. Ya, bahwa mencintai ahlul bait betul. Siapa sih yang nggak cinta sama Aisyah? Orang gila yang nggak cinta kepada Aisyah, yang nggak cinta kepada Ibnu Abbas, yang nggak cinta kepada Hasan Husain. Nggak ada orang kaum muslimin yang nggak cinta kepada Hasan Husain, yang nggak cinta kepada Fatimah. Semuanya cinta, ya kan? Cinta. Bukan kemudian mengkultuskan, pokoknya kalau keturunan Nabi nggak mungkin salah. Kata siapa? Anak langsung dari Nabi Nuh kafir, kekal di neraka selama-lamanya, ya. Maka inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa. Apa yang bertakwa? Yang sholatnya selalu berjamaah di masjid, yang qiyamul lail, yang jauh dari zina, khamar, judi, begitu. Bukan yang anaknya anu, keturunannya anu, enggak. Gitu ya. Janganlah kita mau dibodoh-bodohi. Wallahu a'lam. Baik, dari silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa yang lalu waktu Jumat ini, Pak Khotib mengatakan bahwa tingkatan tertinggi dan iman itu adalah saat mereka niat mencari ridho Allah. Bagaimana mohon nasihat? Jadi bahkan kalau niat mencari pahala dan sesuatu masih niatnya karena ridho Allah. Ya, assalamualaikum. Tidak bisa dipisahkan antara ridha Allah dengan surga, dengan pahala. Nggak bisa dan nggak boleh. Sama dengan tidak boleh dipisahkan antara murka Allah dengan neraka, dosa. Ya,
Sekarang gini aja, yang paling takut neraka siapa? Yang paling takut terhadap neraka siapa? Masih nggak tahu. Siapa manusia yang paling takut terhadap neraka? Rasulullah Muhammad SAW. Gemetar beliau, ya, ketika memohon kepada Allah supaya diselamatkan dari neraka. Itulah murka Allah. Dan yang paling pengen masuk surga siapa? Siapa? Rasulullah SAW. Rasul itu ditawari perbendaharaan dunia, beliau tolak. Kunci-kunci perbendaharaan dunia itu datang kepada beliau, merengek, ingin diraih, beliau tolak. Ilaiki anni. Ya, seandainya beliau terima, maka beliau akan jauh lebih kaya dari Nabi Sulaiman, dari Nabi Daud, lebih berkuasa dari Fir'aun, Muhtanasir, dan beliau tetap manusia termulia. Tapi beliau nggak mau. Beliau tidak tergiur sama sekali terhadap isi dunia ini, pangkat, jabatan, kedudukan, kekayaan. Begitu melihat setangkai buah surga, beliau nggak tahan. Beliau maju, ingin meraih, padahal beliau sedang sholat gerhana kusuf, ya. Kan namanya begitu kan, beliau maju. Ketika memulai sholat, beliau maju, padahal lagi sholat. Kenapa? Karena ini surga. Beliau nggak kayak orang yang sok-sokan, lah saya nggak pengen surga, saya pengen nyari doa Allah doang. Ini lebih hebat dari Nabi SAW, lebih gagah dari Nabi SAW. Enggak mungkin. Manusia termulia paling benar adalah Nabi SAW. Patokan kebenaran adalah beliau. Kemudian pemandangan itu dirubah oleh Allah, bukan setangkai buah surga, tapi api neraka. Beliau mundur ketakutan. Bagaimana ada orang menyombongkan diri, yang aku takuti cuma murka Allah, neraka aku nggak takut. Sombong, sesombong-sombong. Beberapa tarekat sufiyah seperti itu, sombong. Jadi tidak bisa dipisahkan. Saat kita mencari ridha Allah, otomatis kita ingin surga, kita ingin pahala. Ketika kita takut murka Allah, otomatis kita takut neraka. Ini pertanyaan dari YouTube ya. Udah nggak ada lagi? Ibu-ibu nggak ada? Saikah dalil 1 dirham riba lebih buruk dari 36 kali berzina? Sahih. Cuman 36-nya ini ya, ada beberapa, ya sekali berzina aja mengerikan ya. Padahal cuma 1 dirham. Lebih buruk dari sekali berzina, apalagi ini 36 kali. Riba itu luar biasa. Riba itu dosanya ada yang besar sekali, ada yang sedang, ada yang kecil, ada yang paling kecil. Dosa riba terkecil seperti apa? Pernah dengar? Kayak tirrojulu ummahu, seperti anak yang menzinai ibunya. Itu dosa riba terkecil. Gimana yang sedang, gimana yang besar, gimana yang paling besar. Apabila kita datang di waktu azan Jumat sedang berkumandang, sebaiknya gimana? Langsung sholat tahiyatul masjid atau menjawab azan dulu? Langsung sholat, ya, langsung sholat. Tidak ada larangan sholat ketika azan. Ya. Mungkin mereka salah faham dengan perubahan lafaz. Jadi Nabi mengatakan wa idza sami'tumun nida faqulu. Tapi di beberapa riwayat lamnya berubah jadi mim. Kan sering begitu, ya. Karena tulisan dulu kan tangan, tidak scan seperti hari ini. Lamnya berubah menjadi mim. Wa idza sami'tumun nida faqumu. Jika kalian mendengar azan, berdirilah. Maka suka ada orang yang sengaja berdiri mendengarkan azan, itu keliru. Karena yang benar kulu. Kulu apa? Ucapkan. Artinya jawab azan, bukan berdiri.
nggak ada sunahnya mendengarkan azan sambil berdiri. Apakah termasuk sunnah berwudu lagi setelah memakan makanan yang dimasak dengan api? Iya, iya. Ada anjuran seperti itu. Tapi para imam tidak memahami batal, ya. Tidak batal. Artinya kalau dia sudah punya wudu, nggak wudu lagi, nggak masalah. Jika tidak meyakini bahwa Allah di langit bersemayam di atas arsy, apakah pasti tidak bisa menjawab pertanyaan di alam kubur? Allah Maha tahu, ya. Bisa saja dia belum kedatangan dalil, bisa saja dia karena menolak dalil, kan macam-macam alasannya, ya. Sama-sama nggak pakai jilbab misalnya. Sama-sama nggak pakai jilbab. Yang satu karena nggak mau, dinasihati sama ibunya, dia nasihati sama ustazah, dia nggak mau, dia nggak pakai jilbab sampai mati. Nah yang ini nggak pakai jilbab juga, tapi mungkin dia hidup di Indonesia meninggal tahun 1950 misalnya. Hari itu hampir semua kaum muslimin berpendapat jilbab itu nggak wajib, jilbab itu bagus saja, baik saja. Kalau sekarang alhamdulillah, berkat dakwah para dai, para ustadz yang tidak lelah keluar masuk masjid, musola, alhamdulillah, ribuan bahkan jutaan kaum muslimah tahu, faham jilbab itu wajib. Tahun 1960, 1970 banyak yang nggak tahu. Banyak istri-istri ustadz, ya kerudung saja, kelihatan lehernya, kelihatan sedikit rambutnya, ya. Nggak ada yang menyampaikan kepada dia bahwa jilbab wajib. Kulit wanita semuanya aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, sampai mati dia belum pakai jilbab, hanya kerudung saja. Kan beda yang ini sama yang ini. Allah Maha tahu. Nah, dengan demikian kita tidak usah menghakimi orang yang sudah meninggal. Walaupun ketika meninggal dia belum pakai jilbab secara sempurna, mungkin dia belum tahu, mungkin kita doakan saja, kan masih saudara kita, masih muslim. Kecuali jelas-jelas Hindu, jelas-jelas Buddha, nggak boleh kita doakan. Kebetulan rumah saya di tengah-tengah 3 masjid, jaraknya hampir sama. Bebas, kalau hampir sama bebas. Tapi kalau kita, antum misalnya dari sini cuma 10 meter, antum cari masjid yang jauh-jauh dengan alasan di sini imamnya nggak enak, bacaannya kurang fasih, banyak bid'ahnya, nggak boleh, ya. Makmum tidak menanggung kesalahan imam. Jadi imam mau salah kayak apa, urusan imam, ya. Jangan pakai senang nggak senang, suka nggak suka, ya. Nggak seneng Al-Fatihahnya lagunya kayak gini, nggak boleh. Ini sholat apa dengerin musik, nggak boleh. Ya, udah sabarin aja, memang rezekinya itu, imamnya seperti itu, ya. Nggak boleh cari masjid yang jauh-jauh, ya. Kecuali di masjid yang jauh itu kita ada kajian misalnya, mau ketemu si fulan misalnya. Kalau selalu ngincar masjid yang jauh-jauh tidak boleh. Apakah berbuat dengan air kencing sendiri dibolehkan? Tidak boleh, tidak boleh. Kaidah yang najis pasti haram. Yang haram belum tentu najis. Yang najis pasti haram. Yang haram belum tentu najis, ya. Alkohol kan haram tuh diminum, apakah najis? Enggak. Kalau nggak diminum, mungkin nempel di baju, minyak wangi mengandung alkohol, nggak masalah, gitu. Yang haram belum tentu najis, ya. Keledai jinak kan haram tuh dagingnya, apa kita nyentuh jadi najis? Enggak. Yang haram belum tentu najis. Yang najis pasti haram. Air kencing kan najis, air kencing kita, air kencing manusia najis.
nggak boleh diminum. Ya, ada juga Rasul pernah menyuruh orang-orang yang datang ke Madinah demam luar biasa. Nabi nyuruh mereka minum air kencing unta, bukan manusia. Ya, karena air kencing manusia najis. Air kencing unta tidak, air kencing hewan pada umumnya tidak. Air kencing manusia, kotoran manusia, darah haid, bukan darah ya, darah haid, wadi, bukan mani, najis. Yang najis sekali lagi pasti haram. Habis. Baik, hari ini maaf muslimin jemaah salat subuh Masjid Anwar yang dirahmati Allah Subhanahu demikian kajian pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita. Sebelum memberikan kesimpulan dan fadhil. Iya, sedikit kesimpulan bahwa jangan pernah duduk-duduk bareng dengan ahli maksiat. Ya, yang sedang berbuat maksiat. Kalau tidak sedang berbuat maksiat, nggak apa-apa. Antum duduk-duduk bareng, atau ibu-ibu ya duduk-duduk ngobrol-ngobrol sama pelacur, ya di satu tempat, pengarahan PKK misalnya, boleh kan? Boleh. Kan dia tidak sedang maksiat. Gitu. Yang tidak boleh sedang maksiat. Walaupun duduk-duduk bareng ustaz-ustaz, tapi ustaz-ustaznya ini sedang maksiat, sedang gibah, sedang memfitnah, ya kita nggak boleh duduk di situ. Ya, kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi